Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang make up untuk menjadi pemimpin negeri ini dengan cara kotor tidak akan bisa untuk itu, untuk zaman ini. Biarpun sudah punya calon, biarpun latar belakangnya si orang tua angkatan bersenjata, anaknya juga angkatan bersenjata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa, para penonton channel Insan Praja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali ini kita hadir kembali tetap di channel Insan Praja, dan mudah-mudahan channel ini nantinya bisa diambil sisi positifnya dan juga mudah-mudahan bisa diambil pelajarannya sehingga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Alhamdulillah, pada sesi kali ini saya ditemani oleh Kang Mas Hadi, ya, ada di samping saya, dan alhamdulillah kami berdua di sini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan sahabatku semuanya, para penonton, pemirsa, dan juga pemerhati channel ini selalu diberikan kesehatan jasmaninya baik maupun rohaninya. Dan juga tak lupa kami selalu mengucapkan terima kasih bagi semua penonton yang menonton channel kami. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kalian, dan kami sebagai kru Insan Praja tidak bisa membalas atas kebaikan panjenengan semuanya, dan mudah-mudahan atas kebaikan panjenengan semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita selalu mendoakan kalian mudah-mudahan diberikan umur panjang, dibukakan pintu-pintu rezekinya, dan juga diberikan keselamatan baik dari segi dunia maupun dari akhiratnya, dan diberikan hidup yang berkah dunia akhirat dan bermanfaat. Ya. Untuk konten kali ini kita masih akan membahas tentang Indonesia. Ya. Jadi permasalahan-permasalahan mulai dari kasus-kasus di tanah air kita ini di Indonesia yang masih banyak para rakyat itu mungkin kurang puas tentang apa yang ada, tentang kesimpulan-kesimpulan, tentang penyelesaian-penyelesaian, mungkin banyak menjadi tanda tanya bagi seluruh rakyat Indonesia tentunya. Kita masih akan membahas tentang beliau, jadi Bapak Joko Widodo sebagai mantan presiden tanah air Indonesia ini. Ini kita akan mendengarkan salah satu pernyataan dari beliau. Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang make up. Ya. Di pernyataan beliau seperti itu ada di balik isu ijazah, soal palsunya ijazahnya beliau tersebut, dan juga pemakzulan, juga ada orang besar di balik itu, dan juga ada sesuatu yang membackup itu. Dan barusan kita juga dengarkan
Seperti itu tadi. Dan di sini kita akan mengulas dari segi gaibnya, siapakah orang itu yang dimaksud Bapak Joko Widodo tersebut, ya, yang orang besar itu kita akan mengulas di mediumisasi kali ini. Ya mungkin dari Kang Mas Hadi sendiri ada tambahan? Belum ada sudah. Ya, mungkin nanti bagaimana kelanjutannya mengenai kita pembahasan dalam dimensi gaibnya mengenai pernyataan Bapak Joko Widodo ini. Dan disimak terus, tonton sampai selesai supaya kita tidak gagal paham. Dan perlu kita ingat, konten kami ini boleh dipercaya boleh tidak, sebab kebenaran hanya hak mutlak milik Allah. Kita sebagai penonton yang bijak diambil dari segi positifnya, hikmah-hikmahnya supaya bisa menambah kadar keimanan kita dan ketakwaan kita. Baik, monggo Kang Mas. Di sini saya akan memanggil salah satu gaib yang tahu tentang permasalahan beliau ini, Bapak Joko Widodo tersebut, dan juga yang dinyatakan barusan tadi ya. Dan tak lupa Insan Praja juga menyediakan obat untuk segala macam penyakit, baik dari medis maupun non medis. Di sini ada minyak dayak, ada air zam-zam asma, ada juga tasbih mutiara, ada juga gelang mutiara. Semuanya kalau ini untuk pengobatan, kalau tasbih, gelang itu untuk benteng diri kita dari segala macam serangan-serangan gaib. Dan juga bisa digunakan untuk apa saja, misal untuk membantu usahanya juga bisa. Dan semuanya di sini sudah didoakan oleh beliau, guru kita Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Baik, sudah siap Mas? Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi. Masuk hanya yang saya tahu dan saya masukkan di dalam tubuh media itu saja yang boleh masuk, selain yang saya tahu dan saya masukkan masuk beliau guru saya panggil leluhur tanah air Indonesia yang berpengaruh sampai saat ini dari dunia gaib atas perintah dari beliau. Hadir, 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 hadir. Masuk. Kuasai penuh, masuk, disinkronkan dengan tubuh mediator, sinkron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Otomatis dengan izin beliau bisa bicara menggunakan bahasa Indonesia dengan lantang, jelas, mudah dia mengerti, ilmunya masuk, tersambung dengan pita suara yang ada di dalam tubuh mediator itu. Otomatis saya protek dengan izin guru kami. Kalau bukan yang saya panggil dan saya hadirkan kemari, jika penyusup atau yang lain yang mencoba memanfaatkan, keluarkan dari jasad ini. Otomatis terbentengi berlapis-lapis.
tidak bisa diserang oleh siapapun. Banyak sekali ketika kita membahas tentang beliau, jadi serangan-serangan gaib itu ketika kita melakukan proses mediumasi seperti ini, itu banyak sekali serangan-serangan gaib. Jadi mungkin entah kita belum tahu ya yang membackup tentang kasus seperti itu siapa. Bolehkah saya bertanya dengan panjenengan yang hadir di sini? Keterangan apa yang perlu saya jelaskan untuk itu semua? Baik. Sebelumnya, kalau saya boleh tahu, siapa panjenengan ini? Salah satu dari kepemimpinan suatu golongan. Dari mana? Dari Pulau Jawa. Apa pengaruhmu untuk tanah air ini? Ada dan pernah menjadi orang pertama di tanah air ini. Baik, terima kasih. Bolehkah saya bertanya soal permasalahan di tanah air ini? Permasalahan apa yang perlu saya jelaskan untuk itu? Dan warga kami sudah tidak ada lagi untuk menjadi orang nomor satu di negeri ini. Iya. Saya ingin bertanya, kamu tahu tentang beliau pemimpin tanah air Indonesia ini yang ke-7, yaitu beliau Bapak Joko Widodo. Sekarang sudah selesai tugas beliau menjabat sebagai presiden, sebagai pemimpin tanah air Indonesia ini, dan sudah ada gantinya. Dan kenapa sampai saat ini tentang ijazah yang dimiliki oleh Bapak Joko Widodo itu diragukan oleh para masyarakat? Dituduh bahwa ijazah yang dimilikinya itu palsu, dan beliau mengatakan bahwa ada orang besar yang membackup kasus tersebut tentang tuduhan ijazah palsu dan pemakzulan itu. Maupun pemakzulan. Dan juga beliau mengatakan ada agenda besar politik di dalamnya. Ya, bisa untuk menjelaskan dari semua itu dari sisi yang terlihat dan tidak terlihat oleh kasat mata. Kita semua atau kami punya wakil dari golongan darah keluarga sendiri-sendiri, dan mau menjadi orang ke depan di negeri ini. Yang saya sebutkan adalah wakil yang tua-tua ini. Dari wakil itu, dari kami juga punya wakil, tetapi tidak masuk dalam kriteria penilaian itu. Padahal dari kami adalah golongan
dari istilahnya dari kepemimpinan dari pemimpin angkatan bersenjata, juga dari garis keturunan kami adalah turun kami juga ada angkatan bersenjata Republik Indonesia. Dan kenapa yang dari masyarakat umum diangkat untuk mewakilinya itu, sehingga kami berupaya sedemikian rupa untuk mencari celah itu supaya dalam pertama misi kami adalah mesti tidak percaya rakyat Indonesia. Itu kita jatuhkan dari latar belakang pendidikan. Itu yang bisa saya jelaskan untuk itu. Terus maksud intinya apa? Maksud intinya berebut kekuasaan, menjadi orang nomor satu di negeri ini. Keberangkatannya biarpun menjadi seorang wakil itu adalah awal mula dari akan menduduki kepemimpinan, menjadi orang nomor satu di negeri ini. Terus sebetulnya yang membackup itu dari siapa? Mungkin namanya jangan disebutkan ya, dari ciri-cirinya. Ciri-cirinya sudah saya sebutkan tadi. Kami punya turun angkatan bersenjata dari istilah orang Jawa adalah tentara. Juga seorang ayah tentara, juga pernah menjabat petinggi tentara. Itu silahkan jabarkan sendiri. Dan asal kami adalah dari Laut Selatan. Itu asli Laut Selatan. Dan persembahan kami semua itu bersumber dari Laut Selatan. Itu keagungan dari keluarga kami. Dan semua punya inisial huruf yang berabjad C. D. C. C. Ya. Ada dulunya juga C. D. C. C. Ya. Sama-sama C. Itu silakan rakyat semua jabarkan untuk itu. Berarti inginnya itu adalah perebutan kekuasaan. Iya. Terus yang dituduh itu benar apa tidaknya juga apakah mereka tahu? Tahu. Tahu. Iya. Untuk mencekal semuanya itu. Ada yang menyebarluaskan untuk itu dengan bukti-bukti yang perlu dipalsukan. Tapi apakah mereka tahu itu asli atau palsu? Apa sudah tahu kalau itu asli sehingga sengaja dipalsukan? Bagaimana itu? Ya, sengaja dipalsukan dari awal mula pendidikan itu. Untuk mencekal itu. Supaya tidak jadi menjadi ke depan untuk menjadi pimpinan dari negeri ini. Kamu kan sebagai leluhur di tanah air ini. Apa pendapatmu tentang hal-hal seperti itu? Semua
kepemimpinan dari awal pemimpin negeri ini semua adalah awalnya dari situ semua. Cara kotor. Cara kotor. Iya. Lain lagi dengan lengseran. Beda. Ada juga pemimpin negeri ini yang lengseran, juga ada yang pencalonan. Lengseran juga ada yang memaksa. Juga ada yang saya tahu untuk itu. Terus apakah nanti orang-orang yang seperti tadi, istilahnya yang orang besar yang dimaksud itu, apakah nantinya akan terbongkar itu? Tentu banyak sekali bukti-bukti, masalah-masalah bersumber dari kasus keuangan. Itu celahnya dari situ, menggelapkan keuangan dan apa yang disebut untuk menyimpan uang bukan dari badan negeri tapi swasta. Tempat untuk menyimpan uang Seperti bank itu perlu dikorek dari situ. Kalau bisa menguak itu semua, nanti akan bukti. Awal mulanya begitu. Masalah dari situ. Jadi tentang apa yang dikatakan oleh Bapak Joko Widodo tersebut benar. Ada orang besar itu benar tadi. Itu sudah jelas. Dan saya tidak bisa membenarkan untuk itu. Kenapa orang-orang tersebut itu kok banyak, kelihatannya banyak yang tidak suka dengan Bapak Jokowi? Apakah selama memimpin itu banyak kesalahan yang dia perbuat ataupun banyak merugikan tanah air ini? Apakah banyak juga yang merugikan rakyat? Yang saya tahu, semua itu yang menilai adalah rakyat. Bukan saya yang menilai. Gitu. Begitu. Iya. Baik. Ya, terima kasih. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Iya. Berangkat untuk menjadi pemimpin negeri ini dengan cara kotor tidak akan bisa untuk itu. Untuk zaman ini. Biarpun sudah punya calon, biarpun latar belakangnya si orang tua angkatan bersenjata, anaknya juga angkatan bersenjata. Nantinya ke belakangnya dengan cara kotor begitu dalam memimpinnya. Jadi tidak jaminan itu ya? Bukan jaminan untuk zaman sekarang ini. Yang punya titel inisial keluarga dengan huruf, saya tandaskan lagi dengan huruf abjad C. Sama memang di negeri ini ada huruf C, abjad C, dua-duanya. Yang pertama C, yang dari generasi ke Itu biar disimpulkan sendiri oleh para rakyat nanti ya. Iya. Jadi itu semuanya nantinya kalau bisa dia memimpin akan berbuat kotor. Tentu saja. Untuk dari sisi kami yang tidak terlihat dari kasat mata. Celahnya ada dari tempat penyimpanan uang. Itu yang berbasis bukan milik pemerintah. Itu ditutupi semuanya, kasus itu hilang. Kalau mau memunculkan lagi, itu. Ya, oke, terima kasih ya atas penjelasan dari
panjenengan beliau mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan sehingga selalu diberikan kekuatan. Boleh kembali ke asal mulanya lagi, silakan. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu tadi yang disimpulkan oleh sosok yang hadir yang barusan kita hadirkan tentang pernyataan Bapak Jokowi tentang isu tuduhan ijazah palsu dan ada agenda besar politik dan juga orang besar yang membackup itu ya. Tadi semuanya mungkin sudah diserempetkan lah begitu. Ya mudah-mudahan kita hanya berdoa mudah-mudahan tanah air kita ini selalu diberikan keselamatan, dijaga oleh para waliullah, oleh wali-walinya Allah, dan semoga tanah air kita ini selalu gembah ripah loh jinawi nantinya. Terima kasih, sekian dari kami juga mohon maaf apabila ada kekurangan dan mungkin ada kata-kata yang menyinggung saudaraku semuanya, kita selalu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.